بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita menjadi hambanya. Allah masih mentakdirkan kita untuk menyembah kepadanya. Bersyukur kita hari ini menyembah kepada Allah di saat banyak manusia yang menyembah harta dan kekayaannya, di saat banyak manusia yang menyembah pangkat dan jabatannya, menyembah harta dan kekuasaan yang dimilikinya. Tapi Allah masih meneguhkan hati kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga panggilan Allah lebih kita dahulukan dibanding panggilan-panggilan dan kepentingan-kepentingan selain dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahirun fi bani Adam. Ada 4 jawahir. Jawahir itu jamak dari jauhar. Jauhar itu permata, 1. Tapi kalau jawahir banyak permata. Kata Nabi, dalam diri umat manusia, dalam diri anak cucu Adam itu ada 4 permata. Kenapa Rasulullah sebut 4 permata? Karena 4 ini yang menjadikan kita mulia. Sebagaimana yang membedakan permata dengan batu, sama-sama bersumber dari alam, tapi yang satu tidak ada nilainya, yang satu nilainya tak terhingga. Permata. Sehingga Rasulullah menyebutkan di dalam diri manusia itu ada 4 permata yang yuziluha arba'ah.
4 permata yang ada di dalam diri manusia itu bisa hilang karena 4 perbuatan juga. Jadi 4 permata yang dirusak karena 4 perbuatan. 4 kemuliaan yang dirusak oleh 4 perbuatan. Kita sebut dulu apa 4 kemuliaan itu dan bisa dirusak oleh apa. Kemuliaan yang pertama, permata yang pertama yang ada di dalam diri umat manusia adalah al-aqlu, akal, bukan otak. Kalau otak, hewan pun berotak tapi tidak berakal. Kemuliaan pertama yang Allah berikan kepada kita adalah akal. Yang kedua kata Rasulullah, ad-din, agama. Maka orang yang beragama, seluruh manusia itu mulia. Tapi dari sekian banyak yang mulia, ada yang level kemuliaannya di atas yang lainnya. Yaitu saat dia beragama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permata yang ketiga yang ada di dalam diri kita. Pertama akal, kedua agama, dan yang ketiga al-haya, rasa malu. Bukan hayat. Kalau hayatun, hidup. Kalau hayaun, artinya malu. Yang keempat, permata yang begitu berharga yang ada di dalam diri kita, kata Nabi SAW, adalah al-amalus salih. Amal salih. Jadi saya ulang, ada 4 permata. Akal, agama, rasa malu, dan amal salih. 4 permata ini yang membuat kita, anak cucu Adam, jauh lebih sempurna dibanding makhluk Allah yang lain. Karena 4 kemuliaan ini membuat kita manusia jauh lebih bermartabat dibanding manusia-manusia lainnya. Tapi kata Rasulullah, 4 permata ini bisa rusak. 4 permata ini hancur. 4 permata ini hilang kemuliaannya karena 4 perkara juga. Satu, kata Rasulullah, fal ghadabu yuzilul aql. Yang pertama kan tadi akal kemuliaannya. Mutiaranya, permatanya adalah akal. Kata Rasulullah, akal itu dirusak oleh kemarahan. Fal ghadabu yuzilul aql. Kemarahan itu dapat merusak akal. Maksudnya seperti apa? Begini. Kalau kita dalam keadaan tidak marah, apa yang kita lakukan ini terkontrol. Dicerna dengan baik. Oh, kalau saya melakukan A, nanti akibatnya B. Kalau saya berbuat B, nanti dampaknya C. Kita sudah memikirkan itu sebelum bertindak. Kalau akal kita tidak dalam keadaan marah, kata-kata kita pun tertata. Akan lebih sopan, akan lebih halus, tidak mungkin menyakiti hati perasaan orang lain. Tapi kata Rasulullah, fal ghadabu yusilul aql. Kemarahan yang ada di dalam diri kita itu bisa merusak kemuliaan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hati-hati. Itulah mengapa salah satu bahaya dalam diri kita yang paling harus kita hindari adalah marah. Karena kalau kita marah, semuanya tidak terkontrol. Tangan menjadi tidak terkontrol. Kaki menjadi tidak terkontrol. Lisan menjadi tidak terkontrol. Maka kalau orang marah itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Tangannya yang tidak pernah menyakiti, rela dia menyakiti. Kaki yang tidak pernah menyepak, jadi menyepak karena tidak terkontrol. Bahkan kata-kata yang tak layak dikeluarkan, terkeluarkan juga karena kemarahan yang memuncak. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apalagi ketika kita sudah berumah tangga. Jaga betul-betul, jaga betul-betul. Karena salah satu penyebab rusaknya rumah tangga adalah karena suami ataupun istri yang tidak bisa mengontrol marah. Tidak bisa mengontrol emosi. Makanya saya menyedihkan.
Menyedihkan ketika ada orang yang datang kepada kita, seperti beberapa waktu lalu, telepon, siang-siang telepon. Saya selalu infokan ke jamaah, asal saya tidak sibuk, asal saya tidak tidur, pasti saya balas, pasti saya angkat, dimanapun. Mau di mobil tetap saya angkat. Asal saya tidak sibuk, asal tidak tidur. Tapi ini saya lagi kajian, telepon berkali-kali saya angkat, Pak, saya lagi kajian, nanti saya telepon. Telepon terus. Kemudian setelah saya angkat, Ustadz, saya pengen jumpa sekarang. Pak, saya lagi kajian. Saya selesai kajian siang, sore lanjut lagi. Paling tidak malam atau besok pagi lah kita janjian. Tidak bisa Ustadz, harus hari ini. Ternyata saya datang. Saya kajian di Batu Haji, saya datang ke perumahan di seberangnya pom bensin itu? Citramas. Saya datang ke Citramas. Ternyata beliau begitu mendesak ingin jumpa dengan saya karena persoalan dengan istri. Sampai beliau nggak masuk kerja hari itu. Singkat cerita, beliau menceritakan kesalahannya yang sudah berkali-kali menceraikan istri. Jadi marah, cerai. Kemudian saya tanya, Pak, berapa kali sudah menjatuhkan cerai? Ada 9 kali, Ustaz. 9 kali. Dalam syariat itu maksimal 3. Cerai itu 3, paling banyak. Nggak ada cerai 4, 5, 6, apalagi sampai 9. Kalau sampai 9 kali cerai rujuk, sampai 9 kali, itu tidak lagi berstatus sebagai istri kita. Haram, berzina kita dihukuminya. Kenapa? Tidak bisa mengontrol emosi. Asal ada masalah, cerai. Asal marah, cerai. Asal tidak sesuai, cerai. Baju kusut, cerai. Nggak disiapin kopi sebelum berangkat kerja, cerai. Yang mau dipakai masih kotor, belum dicuci, cerai. Sedikit ada masalah, cerai. Maka ini gampang kecewa, gampang cemburu karena tidak bisa mengontrol amarahnya. Itulah mengapa dalam syariat semarah-marahnya istri kepada suami, istri tidak diberikan hak untuk menceraikan suami. Tidak bisa. Misalnya istri marah kepada kita terus dibilang kepada kita, saya cerai kamu bang. Itu nggak jatuh. Dalam agama nggak jatuh. Kenapa? Karena perempuan itu tidak diberikan kuasa oleh Allah untuk memegang kendali cerai karena tidak bisa menguasai emosi dan amarah. Tapi di zaman sekarang kadang-kadang justru itu berlaku pada laki-laki yang seharusnya dia lebih mengontrol emosinya, tapi karena amarah telah menguasainya, lepas semua kata-kata kasar, lepas semua tangan-tangan kasar, lepas semua kaki-kaki kasar. Itulah mengapa sampai-sampai Rasulullah itu didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasul, berikan kami wasiat yang sangat penting. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Itu aja pesannya. Diminta 2 kali, ya Rasul, adakah wasiat yang lain? Adakah pesan yang lain? Rasulullah mengulangi, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali, adakah nasihat yang lain ya Rasul? Tetap dijawab oleh Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Ini menunjukkan bahwa sampai-sampai Rasulullah menyempurnakan sabdanya, la taghdab falakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Karena salah satu penyebab umat manusia terhalang masuk ke dalam surganya Allah karena tidak dapat menahan marah. Maka hati-hati kepada anak terutama, kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada jamaah, jaga betul-betul. Karena amarah bisa menghilangkan kemuliaan akal yang ada pada diri. Yang kedua, al-hasad yuziluddin. Kedengkian itu bisa merusak agama. Kalau tadi yang merusak akal, amarah. Sekarang yang merusak agama adalah kedengkian. Begini. Tahu syair ini? Salawat bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi. Tahu syair itu ya?
Nggak tahu, nggak pernah dengar. Namanya Wajhul Qamar. Yang dari segi ilmu lebih tinggi daripada Ahmad Al-Badawi. Yang dari segi kemuliaan lebih mulia dibanding Ahmad Al-Badawi. Tapi setiap kali Wajhul Qamar ini ditanya oleh umat, ditanya oleh masyarakat, wahai Wajhul Qamar, wahai syekh, wahai ulama, gimana pandangan kamu tentang Ahmad Al-Badawi? Apa kata Wajhul Qamar? Dia itu level ilmunya tidak seperti saya. Saya lebih alim dibanding Ahmad Al-Badawi. Saya lebih banyak ibadahnya dibanding Ahmad Al-Badawi. Saya lebih mulia di sisi Allah dibanding Ahmad Al-Badawi. Akhirnya apa yang terjadi? Memang sebenarnya realitanya dari segi keilmuan Wajhul Qamar lebih alim. Dari segi ibadah lebih banyak. Dari segi pengikut lebih banyak lagi pengikutnya Ahmad, lebih banyak pengikutnya Wajhul Qamar. Tapi karena dengki kepada Ahmad Al-Badawi, sehingga sampai wafat pun tidak ada satupun orang yang mengenal siapa itu Wajhul Qamar. Padahal dulu ilmunya tinggi, padahal dulu ibadahnya banyak, tapi karena dengki rusak agama yang dimilikinya. Justru sekarang yang mulia adalah Ahmad Al-Badawi, sampai kita jadikan syair itu. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita jamaah, bahwa ilmu yang tinggi saja bisa rusak karena dengki, apalagi yang tak ada ilmu dengki pula. Yang ibadahnya menumpuk saja rusak karena dengki, apalagi ibadahnya tidak seberapa, dengki pula. Maka hati-hati. Apa itu dengki Pak Ustadz? Tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengki. Orang lain senang, dia susah. Orang lain susah, dia senang. Apa itu? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Begitu dengki. Dan itu kerap kali menjangkit penyakit hati kita masing-masing. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kedengkian itu sampai-sampai kalau tidak bisa dikontrol, dengki itu ada 3 level. Pertama, tidak suka melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kalau itu tidak segera diobati, masuk kepada level dengki yang kedua. Bagaimana caranya saya bisa merebut nikmat yang ada pada orang lain? Itu juga nggak bisa. Maka level terakhir, kalau saya tidak bisa memiliki, setidaknya saya bisa merusak. Misal, contoh ini dalam kehidupan masyarakat, ada tetangga beli mobil baru, ya Pak Adam, ada tetangga beli mobil baru, terus kita tidak senang. Perasaan tidak senang tetangga punya mobil baru itu hasad, dengki. Tapi masih dengki level bawah. Kalau dengkinya sudah semakin parah, maka masuk level kedua. Gimana caranya mobil itu jadi milik saya? Tapi kan nggak mungkin, orang kita tetanggaan. Kalau nyuri sandal masih kemungkinan nggak ketahuan. Kalau nyuri HP bisa mungkin kita sembunyikan. Tapi kalau nyuri mobil, orang tetangga mau sembunyikan di mana? Maka kalaulah tak bisa merebut nikmat yang ada pada dia, setidaknya saya bisa merusak. Maka tiba-tiba malam hari pulang dari masjid pakai kunci motor, seret, tergores itu mobil. Disenggol spionnya, seret, patah retracknya, nggak bisa ditekuk lagi. Besok pagi dilempar apalah, pecah kacanya. Ini sebagai bentuk kedengkian. Dan kedengkian itu merusak seluruh agama yang sudah kita amalkan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau yang merusak akal amarah, yang merusak agama dengki. Lalu apa yang merusak rasa malu? Serakah. Yang merusak rasa malu adalah serakah. Maka saat kita memiliki sifat serakah, tamak, rakus, maka hilang dan lenyaplah rasa malu yang ada di dalam diri kita. Contoh yang paling gampang saja, contoh yang paling gampang.
Kalau orang mencuri ini, orang mencuri di toko, orang mencuri di warung, dan dia mencuri karena dia miskin, tetap pencuriannya itu kita hukumi salah, tapi setidaknya kita memaklumi, karena memang lapar. Kita bisa memaafkan, kita bisa mengerti keadaannya, meskipun mencurinya tetap salah. Tapi setidaknya dia terdesak untuk mencuri. Tapi kalau sudah rakus, kaya pun masih mencuri. Makanya di negeri ini banyakan mana? Orang yang miskin mencuri atau kaya tapi mencuri? Hah? Banyakan orang miskin mencuri atau kaya mencuri? Banyakan yang kaya mencuri. Dan dampak buruknya lebih besar kalau orang miskin mencuri, paling yang dirugikan pemilik toko. Paling yang dirugikan satu rumah. Paling yang dirugikan satu perusahaan saja. Tapi kalau orang kaya mencuri, yang dirugikan satu negara. Itulah mengapa menurut fatwa ulama, koruptor itu hukumannya lebih berat dibanding pencuri. Kenapa? Yang dia rugikan satu negara. Pertanyaannya adalah, dia mencuri, dia korupsi karena dia miskin atau karena dia rakus? Karena dia rakus, maka hilang urat malunya. Coba, selevel menteri, itu gaji kita setahun, itu gaji menteri kita sebulan. Gaji rata-rata orang Indonesia dalam 1 tahun, itu gaji menteri sebulan. Sekarang kita cross check, berapa banyak menteri yang tersandung kasus korupsi? Yang baru-baru ini, di dalam rumahnya ditemukan kwitansi berapa? 3 triliun apa ya? Saya baru baca sepintas tadi sore di lampu merah di jalan. Ditemukan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian, ditemukan di rumahnya 3 triliun transaksi. Bayangkan. Ya nggak usah disebut lah. Tahu lah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hilang urat malunya karena kerakusannya. Maka salah satu musibah yang paling besar adalah rakus, tamak, karena itu bisa merusak rasa malu yang ada pada diri kita. Yang terakhir, yang merusak akal, amarah, yang merusak agama, dengki, yang merusak apa tadi? Rasa malu adalah rakus. Yang keempat kata Rasulullah, yang merusak amal soleh adalah ghibah. Jamaah tahu ghibah kan? Ghibah itu membicarakan aib dan keburukan orang lain. Itu namanya ghibah. Bahasa kitanya menggosip, bahasa kitanya menggunjing. Itu bisa menghilangkan amal soleh. Sampai-sampai disebut amal soleh itu bagaikan kayu bakar, dan ghibah itu sebagaimana apinya. Sebanyak apapun kita kumpulkan kayu bakar, selama api masih berkobar tidak akan menyisakan apa-apa melainkan debu belaka. Tapi realita di tengah masyarakat, kalau sudah berkumpul kita 5 orang, yang dibicarakan orang ke-6. Berkumpul 6 orang, yang dibicarakan orang ke-7. Berkumpul 10 orang, yang dibicarakan orang ke-11. Ini menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah menjadi tradisi kita membicarakan keburukan orang lain. Apa faktanya? Faktanya adalah kalau ada perbuatan baik yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan sekitar kita, itu beritanya lambat nyebar. Misalnya si A punya prestasi, anaknya hafal Quran, itu lambat menyebar. Misalnya si B telah berhasil bikin usahanya semakin maju, lambat menyebar. Tapi kalau berita buruk, si A selingkuh, malam selingkuh, pagi hari satu perumahan itu tahu. Si B digerebek, sore digerebek, malam semua perumahan itu tahu. Karena kita punya tradisi buruk, menjadikan berita buruk sebagai berita baik. Makanya dalam dunia jurnalistik disebut bad news is a good news. Favorit. Berita buruk adalah berita baik. Berita buruk adalah berita baik. Kenapa? Karena yang digandrungi oleh masyarakat bukan berita baik. Kalau berita baik, susah viralnya. Anak di Indonesia berhasil menjadi juara hafal Al-Quran tingkat dunia.
Lama viralnya. Orang Indonesia mengharumkan negeri dengan raihan-raihan juara di Olimpiade. Lama viralnya. Tapi kalau sudah berita negatif, terbit berita itu pagi hari, sore sudah viral. Karena gemarnya orang lain membicarakan keburukan. Ketika muncul berita bahwa ada oknum penjual bakso yang nakal, yang curang, dia mencampur daging baksonya dengan daging tikus, mencampur daging baksonya dengan daging bangkai, mencampur baksonya dengan daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, haram. Begitu kita mau makan bakso, takut kita. Berpikir dua kali kita, ini jangan-jangan halal atau tidak. Ini campur daging bangkai atau tidak. Kita begitu takut memakan daging bakso yang tercampur dengan daging bangkai. Padahal sehari-hari kita menyantap daging bangkai saudara kita sendiri. Maksudnya Ustaz, dosa membicarakan aib dan keburukan orang lain itu sebagaimana kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu senang, suka, gemar memakan daging bangkai saudaramu sendiri dengan membicarakan aib dan keburukannya? Maka jamaah sekalian, sekiranya kalau udah ngumpul, sudah mulai topiknya bicarain keburukan orang lain, ganti tema. Kalau udah bicarakan tentang kekurangan orang lain, ganti topik pembahasan. Kalau tidak, bubar. Berarti itu tema pembahasan sudah habis. Pulang, istirahat. Daripada kita nongkrong lama sekali ngalor ngidul, bahas ilmu tidak, bahas agama tidak, yang dibahas aib kekurangan orang lain. Diam. Ganti tema. Atau kalau tak sanggup ganti tema, pulang. Itu jauh lebih menyelamatkan kita. Karena membicarakan aib dan keburukan orang lain itu bisa merusak amal soleh yang sudah susah payah kita kumpulkan. Mending kalau ada amal solehnya. Lalu apa kabar bagi kita yang tidak punya amal soleh tapi masih sempat membicarakan aib keburukan orang lain? Apa yang dirugikan? Maka kata Rasulullah, kalau kita punya banyak amal soleh dan kita membicarakan keburukan orang lain, amal soleh kita yang diberikan kepada orang yang kita bicarakan. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya amal saleh tapi juga masih sempat membicarakan keburukan orang lain? Maka dosa orang itu yang Allah transfer kepada kita, yang Allah pindah kepada kita. Begitu meruginya orang yang ghibah, membicarakan aib dan keburukan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ada 4 hal kemuliaan mutiara permata yang bisa dirusak dengan 4 hal. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat, menjadi petuah, menjadi wasiat untuk kita semuanya untuk menjaga kemuliaan yang ada pada diri kita dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup jamaah, ada tanya jawab? Amarah. Ya. Kalau amarah kita sudah terlalu berat, bagaimana cara menghentikannya? Ini pertanyaan luar biasa. Karena sama sekali tadi tidak disinggung. Kan setiap kita sudah bawaan dari sononya, pasti ada amarah. Bagaimana kalau amarah itu sudah memuncak? Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang Nabi ajarkan kepada kita. Pertama, jikalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka kata Rasulullah, duduk. Kalau duduk masih juga memuncak amarah kita, berbaring. Berbaring masih memuncak amarah kita, wudu, salat sunnah 2 rakaat. Ada cara yang lain? Ada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kemarahan kita sudah memuncak. Kenapa? Karena kalau sudah mulut ini berbicara saat kita marah, tidak terbayang. Tidak terbayang seberapa menyakitkan dan mengerikan apa yang keluar dari lisan kita. Maka sehebat-hebatnya laki-laki, kata Rasulullah, sehebatnya laki-laki itu bukan yang pandai bergulat. Sehebat-hebatnya laki-laki bukan mereka yang bertahan di ring pertandingan. Sehebat-hebatnya laki-laki adalah dia yang bisa menahan amarah. Bukan karena dia tidak marah loh ya, dia marah. Tapi menahan amarahnya dengan cara diam. Sehingga tidak terkeluar kata-kata yang kotor dan tidak baik.
Termasuk yang sedang menyampaikan ini bukan berarti tidak pernah marah, Pak. Tapi saya sendiri selalu belajar, kalau lagi marah, kecewa kepada siapapun dan kepada apapun, pasti yang saya lakukan adalah diam. Tapi jangan pula mulutnya diam, jari-jarinya sibuk ngetik bikin status. Nah itu sama. Jadi sama, mulutnya diam, jari-jarinya juga diam. Nah itu yang paling menyelamatkan. Allahu a'lam bishawab. Sama-sama. Ada lagi jemaah? Lagi kita sholat Jumat, khotib sudah naik mimbar. Jadi kita jalankanlah kotak infak itu. Itu macam mana hukumnya Ustaz? Kotak infak yang berjalan sedangkan khotib dah naik mimbar. Terima kasih. Baik, wah ini pertanyaannya teknis sekali dan banyak dilalaikan oleh kita yang berkecimpung di masjid. Saya menyarankan sebaiknya kotak infak itu sudah selesai muter, sudah selesai keliling kotak infak itu jauh sebelum khatib naik mimbar. Itulah mengapa ada space waktu sebelum masuk waktu duhur, sebelum masuk waktu Jumat, ada pengurus masjid yang mengumumkan pengumuman infak Jumat lalu, kas masjid sisa berapa, siapa petugas khotibnya, siapa imamnya, pengumuman-pengumuman penting semua disampaikan. Sebelum mengumumkan itu semuanya, dahulukan Bapak Ibu sekalian, agar tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam mendengarkan khutbah, kami minta kepada seluruh jamaah untuk menggerakkan kotak infak yang ada di sebelah kita. Dihimbau. Nah, setelah itu kita pengumuman, sambil kita pengumuman itu kotak infak muter. Ketika kita sudah selesai pengumuman, masuk adzan, nanti khatib naik mimbar, sudah selesai. Tapi kalau khatib naik mimbar baru mau diputer itu kotak infak, saya pastikan lebih fokus kepada kotak infak dibanding kepada khatib. Padahal salah satu rukun sholat Jumat adalah mendengarkan khutbah. Maka kalau enggak mendengarkan khutbah, la sholata, enggak sah sholat Jumatnya. Enggak sah sholat Jumatnya. Batal. Apalagi yang masih nongkrong di luar, tunggu iqamah baru masuk, pulang aja, enggak usah sholat zuhur. Enggak usah sholat Jumat. Percuma. Karena inti dari sholat Jumat itu khutbah. Kadang-kadang masih, kenapa Bapak sebatang dulu Ustaz? Sebatang pula. Nantilah. Kalau misalnya tak tahan kali, tunggu selesai sholat. Jangan pas khatib naik mimbar dia pula naik di jok motor sambil merokok. Nah, sebenarnya tidak hanya sholat Jumat, sholat Id itu lebih parah. Sholat Id itu lebih parah. Makanya saya pernah marah kepada pengurus masjid. Pada waktu itu saya khutbah di salah satu masjid yang petugas infaknya itu yang pakai kantong itu. Kan kalau sholat Id nggak pakai itu kan, biasanya pakai kantong kan, karena membeludakkan jamaah. Jadi ada remaja masjid yang ditugaskan untuk keliling bawa kantong saat saya naik mimbar. Maka saya marah kepada jamaah. Ingat, sholat Id itu hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Lebih baik kita nggak usah sholat Id sama-sama tapi ada khutbah, daripada ada sholat Id tapi khutbah nggak didengarkan. Karena sibuk, udah mulai sibuk, petugasnya sibuk, yang mau masukin ke kotak infak juga sibuk, akhirnya khutbah nggak didengarkan, menjadi sia-sia. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada, kami izin jamaah tidak bisa ikut sholat isya bersama-sama karena kami harus mengejar kajian berikutnya di Masjid Babul Jannah di Kriya Batu Haji Asri. Makanya kami sengaja pakai motor karena biasanya kalau pakai mobil nggak kekejar. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.